Adik aku lagi tidur dibangunin kan, oh dia marah-marah. Aku kayak gila ya, yang casting gua dia yang dapet gitu kan. Terus kayak banyak yang bahas siapa sih Amanda Manopo ini gitu. Pasti banyak banget yang ngebanding-bandingin kakak sama Amanda tuh gimana kak? Posting di TikTok. Viral kan? Aku pun kaget, aku nggak tahu sih ya, mungkinkah ini sebuah strategic konten. Gimana? Jujur, aku lagi menghadapi banyak haters ya, Ya. beberapa belakangan ini tuh kayak oh banyak banget yang DM aku gitu kan. Sekarang mah udah Udah biasa aja. udah kulit badak istilahnya ya gitu. Tapi kalau dulu berarti sempat baper dong. Cobalah kamu jadi aku, mungkin kamu nggak akan sekuat itu untuk bertahan gitu. Emang Manda tipikal orang yang kayak gitu sih. Tapi aku ngerti sih kalau ini dia emang butuh waktu untuk cerita sama orang. Bocoran dong kak, dia bakalan ke arah itu nggak? Apa tuh? Itu apa ya? Bakalan kayak serius nggak sama Bang Billy? Halo semuanya, hari ini aku sama Kak Angelica Manopo. Thank you Hai. banget loh Kak, udah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di konten aku. Sama-sama. Aku juga kebetulan emang lagi gabut aja sih. Jadi kayak ya udah kayak kebetulan ada yang ngajak main, aku senang banget kalau diajak main. Jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Kak Angel. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sih, tapi sekarang ya kita ngobrol santai aja ya Kak. Sebenarnya aku tuh pernah ketemu sama Kak Angel waktu kita syuting di kantor. Terus tiba-tiba kayak dari situ tuh udah pengen ngajakin Kak Angel ngonten, cuman kayak mau nggak ya dia gitu. Secara gue siapa gitu. Lebay deh. Tapi ternyata Kak Angel baik banget, sumpah baik banget. Thank you Kak. Nah aku mau nanya-nanya nih, Kakak kan sebagai beauty vlogger lah ya kita ucapin. Itu sejak kapan Kak awalnya? Aku tuh pertama kali bikin konten YouTube itu sebetulnya tahun 2017 awal. Nah itu memang bikin kontennya makeup, tapi sama teman aku yang make upin aku jadi modelnya. Nah tapi aku memang suka sama makeup gitu, jadi dari situ kayak pertama kali bikin konten sama dia, tapi abis itu udah berhenti gitu aja gitu, kayak gue abis ini ngapain lagi ya. Akhirnya pas aku lagi di Aussie, jadi aku tuh sempat mau for good di luar. Aku ke Aussie, pas di Aussie itu kan aku lagi nyari kerjaan. Berapa lama? Sekitar 3 bulanan gitu sih. Nah pas 3 bulan aku lagi nyari kerjaan sambil nunggu panggilan, aku sambil bikin konten juga. Jadi kayak konten traveling sama konten make up. Dari situ sih, itu pertama kali bener-bener makeup tutorial. Terus itu tahun 2017 akhir, kira-kira bulan Agustus ke belakang lah gitu. Itu mulai pertama kali kayak oke, tiap hari bikin konten makeup, skincare segala macam. Pokoknya ya bener-bener masih basic banget. Kalau misalnya lihat di YouTube channel aku sekalian promosi kali ya. Boleh banget. Jangan lupa subscribe. Jadi YouTube channel aku namanya Angelica Manopo. Nah itu kalian bisa lihat di videonya itu yang paling bawah itu YouTube aku yang pertama-tama, yang dimana aku tadi bilang di Aussie segala macam. Itu belajar makeup dari awal, belajar ngedit dari awal. Pokoknya semuanya dari nol deh gitu. Nah, aku mau nanya, pernah nggak beli makeup yang paling mahal? Berapa harganya? Berapa ya? Biasanya kan orang kalau udah jatuh cinta sama satu hal tertentu kayak udah bodo amat ya gue bayar segini gitu. Pernah nggak Kak? Pernah, aku beli make up, kalau nggak salah aku beli Tarte. Itu aku beli karena masih di Aussie kan. Terus habis itu udah mikir kayak, oke, aku lagi di Aussie, terus kayak shippingnya ke sini murah gitu kan. Ke Aussie-nya murah. Terus aku beli sampai aku lupa kayaknya 3 jutaan. Terus kayak yang bener-bener jujur sampai sekarang nggak kepake. Itu beli apa? Maksudnya bentuknya? Jadi Apa 3 aja? juta lebih itu cuman satu doang produk gitu. Satu produk. Tarte, jadi dia bisa dibuka-buka gitu. Isinya ada kayak eyeshadow sekitar 20-an. Terus ada gitu. terus ada kayak blush on, shading, bronzer sama highlighter, sama yang kecil-kecil mini-mini ini trial kitnya buat maskara, ini gitu, kayak gitulah. Dan nggak kepake? Makasih udah ngingetin ya, abis ini sampai rumah aku pakai langsung ya. Tapi sempet kepikiran mau jadi MUA kan? Sempat. Jadi memang pulang dari Aussie itu, jadi by the way aku tuh pas di Aussie kan 3 bulan sampai bulan Desember. Nah pas pulang ke Indonesia aku tuh bingung, aku ngapain ya ke Indonesia ya? Karena kayak bener-bener gak ada tujuan kan waktu itu. Terus kayak mikir ya Berarti udahlah. kuliah maksudnya udah selesai Aku kan? Ya? selesai kuliah tuh tahun 2016. Nah abis itu aku sempet kerja, cuman pas kerja kayak aku ngerasa kayak kayaknya ada sesuatu yang hilang nih gitu. Kayaknya aku masih butuh yang lebih daripada kerjaan ini gitu. Ya udah aku akhirnya coba keluar. Pas coba keluar karena memang diiming-imingkan dengan teman aku, iming-iming.
Jadi teman aku tuh memang udah banyak yang kerja di sana, terus kayak gajinya emang kayak salarinya oke gitu. Ya aku wah boleh sih gitu, nggak apa-apa deh kerja apapun gitu ya. Terus pas kesana kayak ya ternyata nggak segampang itu nyari kerjaan di luar. Dan apa aja sih Kak ininya standarnya di sana tuh kayak gimana kalau mau? Yang pasti bahasa Inggris sih. Terus yang pasti juga visa kerja. Nah waktu itu aku belum dapet visa kerja. Aku apply as visa holiday, tapi turis memang ya? Tourism gitu. Cuman aku emang berencana untuk for good di sana. Jadi kalau misalnya once aku dapet kerjaan kan pasti mereka bisa perpanjang sebagai visa pekerja kan di sana. Cuma ya memang nggak gampang gitu kan. Ngurusnya kayak lama gitu ya kan di situ? Iya, ngurusnya lama, terus kayak mereka juga takut gitu kalau misalnya kita kabur atau apa. Ya mungkin memang orang sana juga banyak pertimbangan ya gitu. Makanya ya udah aku juga mungkin aku ada rencana Tuhan lah aku balik lagi ke Indonesia. Nah pas di Indonesia aku sempat makeup artist buat photoshoot beberapa majalah, website segala macam gitu kan. Sempat juga, terus abis itu aku masuk kerja di perusahaan beauty gitu. Berarti pas banget ya? Pas banget. Nah karena aku memang basicnya dari dulu nggak pernah masuk perusahaan beauty gitu, pasti kayak startup yang e-commerce atau apa yang memang jual barang atau apa. Nah ini bener-bener beauty. Aku baru kayak menemukan oh ternyata emang passion aku tuh beauty. Gitu. Nah disitulah aku mengembangkan lagi kayak aku belajar makeup lebih dalam lagi. Aku belajar untuk kayak gimana sih cara membuat sebuah produk. Itu kayak memang perusahaan aku yang dulu tempat aku kerja itu emang dari luar kan, dari Singapura. Dan teman-temannya itu ternyata bukan dari Singapura aja, dari Filipina, dari Malaysia, dari Asia Tenggara lah ya gitu. Nah terakhir itu kita kerjasama sama Korea sama Amerika gitu, sama US. Jadi memang udah international company gitu jadinya. Ya itu di situ aku benar-benar belajar banyak sih. Jadi ngajar juga. Kelas-kelas juga gitu ya Kak? Bikin kelas-kelas ya. Tapi kalau ngomongin karir banget dari awal, Kak Angel pernah sempet di dunia hiburan juga kan ya? Maksudnya kayak pernah main sinetron gitu-gitu. Itu umur berapa Kak? Itu waktu kuliah. Jadi sebetulnya pas dari SMA itu aku udah sempat iklan gitu. Udah beberapa kali dapat iklan juga. Terus pas kuliah sempat dapat iklan. Terus pernah sempat gabung dalam manajemen gitu. Dan manajemen itu menawarkan untuk kayak oke, mau ikut sinetron nggak gitu. Cuman kenapa satu aku kurang suka sama ceritanya. Berarti pertama kalau mau nerima job itu harus dari kayak ceritanya dulu ya, kayak Betul. suka atau enggak gitu. Betul sih, itu sebetulnya gini karena kan kita harus nyaman ya, karena kan sinetron itu bukan dalam waktu yang kayak bentar kan kayak iklan doang kayak beberapa jam gitu. Sinetron kan itu kamu bisa kayak berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya tergantung dari berapa episodenya kan. Nah dari situ aku kayak nggak srek di akunya gitu. Terus tiba-tiba mereka menawarkan untuk aku syutingnya di luar kota, sedangkan aku masih kuliah. Nggak bisa ditinggal ya kalau kuliah. Ya karena aku emang kayak udah komitmen sama hidup aku kalau misalnya pendidikan nomor 1 gitu. Jadi aku harus tetap utamain pendidikan, betul. Jadi kayak aduh kalau misalnya aku keluar kota, kuliah gue gimana? Sedangkan kan maksimal biasa absen 4 gitu 3 kan. kalau nggak 4. Iya makanya. Kalau di kampus aku 4. Itu udah maksimal banget. Udah abis itu udah kalian berarti harus remedial kan. Dan itu males banget, waktunya lagi, uangnya lagi makanya kayak aduh kayak banyak ya yang harus dipikirin nanti kalau misalnya aku mengorbankan kuliah aku. Jadi ya udah deh gitu, aku pilih udah deh nggak apa-apa. Aku percaya suatu saat nanti kalau memang ada jalannya aku di dunia entertainment, ya pasti akan menemukan yang terbaik gitu. Nah terus kan waktu itu kita pernah ngobrol, ingat nggak Kak? Pernah bilang dulu tuh si Amanda Manopo itu nggak sengaja casting. Itu gimana Kak? Oh iya. Teman-teman mungkin pengen denger. Iya, ini aku cerita sama teman-teman doang sih ya. Nah jadi memang Manda tuh sebenarnya memang udah sering banget ikut iklan, FTV gitu. Nah aku pun udah sering juga ikut casting, ikut beberapa iklan juga waktu itu. Nah singkat cerita, waktu itu aku bukan apply ya. Pokoknya kalau misalnya dulu tuh kalau misalnya kita mau casting, tak kasih foto dulu sama agensinya lewat BBM. Terus aku kasih foto, terus oh ya udah besok datang castingnya. Nah casting apa? Film Cowboy Junior the movie. Cowboy Junior tuh lagi happening banget. Terus aku casting sebagai kakaknya dari Iqbal. Terus pas nyampe sana, kamu beda ya di foto gitu. Wow, oke, baiklah.
Cuma Gila, bedanya gila. dalam arti gini, bukan beda yang jelek kayak aslinya, enggak gitu. Ternyata aslinya aku lebih dewasa Daripada foto. gitu. Karena memang ada beberapa orang yang kalau di foto itu kelihatannya kayak ya sesuai umurnya, Ya. tapi pas datang dia pakai bajunya apa, Iya, make upnya kayak make-upnya. gimana, itu pasti bisa beda Iya. gitu. Nah itu aku di situ kayak dia ngerasa kamu tuh sebenarnya jujur kalau dari foto kamu masih cocok jadi anak SMA, tapi kalau misalnya lihat aslinya ternyata kamu tuh kayaknya kurang cocok kalau untuk jadi anak SMA, kayaknya lebih cocok untuk jadi anak kuliahan gitu. Nah sedangkan kakaknya Iqbal ini masih SMA ceritanya. Terus Berarti Iqbal masih kecil banget itu ya? masih kecil banget. Itu tuh dia masih SMP deh kalau nggak salah, masih zaman-zaman kan ada sekolahnya pas SMP gitu kan. Nah itu, nah abis itu aku kan bareng sama mamaku, jadi kita abis casting juga di tempat lain. Pas mamaku denger kayak gitu, dia langsung kayak Pak kalau misalnya pemeran perempuannya masih butuh nggak? Ini ada foto adiknya gitu kan. Biasa ya, mamaku emang tukang jual anak-anaknya. Terus abis itu ya udah akhirnya mamaku ngasih foto, pas dilihat sebetulnya kita udah dapat sih ya ibu, kita udah dapat 5 orang yang memang cocok sama karakternya. Tapi orangnya ada sih lagi tidur di mobil gitu kan. Terus kayak oh yaudah sini aja bawa casting gitu kan. Ada aku lagi tidur dibangunin kan, oh dia marah-marah karena kayak mungkin lagi capek kali ya, terus lagi capek, jadi abis itu disuruh bangun, disuruh casting. Ya udah abis itu casting ya dia harus tetap cheerful kan. Udah casting, 2 hari kemudian tiba-tiba dihubungin, yang keterima dia sama salah satu orang yang termasuk 5 orang tadi. Terus kayak gila ya, yang casting gua dia yang dapet gitu kan, dari 2 orang itu dia yang dapat, dia jadi pemeran utama perempuannya. Tapi itu memang menurut aku cukup membuka peluangnya dia untuk ke dunia entertainment. Jadi itu film yang dimana menurut aku cukup dikenal, karena kan Kobe Junior waktu itu happening banget. Terus kayak banyak yang bahas siapa sih Amanda Manopo ini gitu. Ya dari situ sih kayak mungkin ya banyak orang yang kenal, akhirnya ya makin naik terus lah gitu. Terus kalau misalkan nih udah ngelihat sekarang kan emang ya udahlah semua orang juga tahu dia siapa, udah bener-bener sinetronnya udah gila banget. Pasti banyak banget yang ngebanding-bandingin kakak ya kan sama Amanda tuh gimana? Sebetulnya gini, kalau sekarang sih sebetulnya nggak sebanyak itu. Terus one day aku tuh posting di TikTok gitu kan. Dan itu viral kan? Aku pun kaget gitu kan, karena aku cuman iseng doang, karena aku habis ngobrol-ngobrol nih sama teman aku. Teman aku tuh fashion stylist, terus dia bilang kamu tuh badannya nggak kurus tapi nggak gendut, kamu tuh cukup curvy, tapi banyak orang Indonesia yang kayak kamu loh. Nah kamu boleh nih bikin konten fashion buat badan yang curvy kayak kamu. Untuk jadi inspirasi. Tapi ini aku nggak tahu sih ya, mungkinkah ini sebuah strategic konten, strategic marketing gitu. Jadi kayak memang kalau kita mau bahas sesuatu, nggak boleh langsung kayak to the point. Bisa tuh ada bridging-nya gitu ya, ada story behind-nya dulu. Nah story behind-nya aku tuh memang dibanding-bandingin itu udah dari lama banget kan, dan aku sebetulnya udah sekarang udah biasa aja ya, udah kulit badak istilahnya ya gitu. Tapi kalau dulu berarti sempat baper dong. Sempat ya, namanya kita perempuan, terus ada kita perempuan, aku juga ngerasain, aku juga punya adik cewek terus kayak digituin ya pasti ada rasanya mah. Cuma ya sekarang mah kayak ya udahlah gitu kan, udah makin gede makin dewasa, kayak aku sih udah nggak pernah mikirin kayak gitu. Terus pas aku bikin konten di TikTok itu, karena memang banyak yang nanya kayak kak gimana sih rasanya punya adik seorang public figure gitu kan. Terus aku ya bilang ya nggak gimana saja ya. Mungkin orang mikirnya bakalan kayak wah banget, tapi ternyata kan kenyataannya kakak postingnya kayak orang malah ngejudge gitu, orang malah komen yang negatif. Iya makanya, nah aku bahasnya dari sisi itunya sih, karena ya cobalah kamu jadi aku, mungkin kamu nggak akan sekuat itu untuk bertahan gitu, karena banyak loh dari sosial media orang tuh bisa stres, banyak banget depresi, bunuh diri, betul, bisa kena mental health-nya gitu. Makanya di situ aku kayak cuma bahas kayak, gengs, gue pernah loh kayak gini, gue pernah loh dapat negatif komen. Cuman ya itu kan ada sebenarnya part 1, part 2 gitu kan. Ada part 2-nya itu ya aku berusaha untuk mencari apa yang sisi terbaik dari apa yang aku punya gitu. Nah dari situ aku kembangin lagi, akhirnya ya bikin something yang emang kayak ciri khas aku gitu. Jadi kayak ini loh karakter yang aku punya, yang dimana memang beda sama orang-orang, bukan cuma ade doang tapi sama semua orang gitu. Itu sih ya, di situ sebetulnya
mungkin tidak ter-highlightnya seperti itu. Iya. Di highlightnya ya Angel karena body shaming. Iya, sumpah itu banget. Tapi berarti yang paling parah komennya apa Kak? Yang paling kayak bete banget gitu bacanya? Ya kalau itu biasa ya kalau misalnya ngatain fisik gitu. Ya terus sih aku mungkin sering banget dengar kalau misalnya kayak aku dibilang mirip banget, kamu mamanya Manda ya gitu kan. Aku kayak ya kalau dulu lumayan kayak blip gitu kan. Soalnya kan beda umurnya juga lumayan berapa tahun Kak sama? Aku beda 6 tahun. Tuh, 6 tahun. Jadi emang kayak ya jaraknya juga lumayan jauh gitu kan. Terus dulu kan Manda kurus banget ya, yang super kurus krempeng gitu kan. Terus aku tuh udah curvy gitu. Udah seperti ini looknya, tapi lebih mature lagi. Bayangin lebih mature kayak sekarang gimana tuh. Dulu tuh aku sampai dikira udah punya anak gitu kan. Gitu. Iya, dan itu masih 21 22. Which is Amanda sekarang 21. Dan Manda aja sekarang kan kelihatan lebih looks-nya lebih dewasa. Iya, kan? Karena memang ya aku sadar sih kayak umur 21 itu pasti pengen mencari kayak gue pengen berubah, pengen gue lagi pengen dianggap dewasa loh gitu. Ya, betul. Nah itulah makanya ya mungkin ada beberapa orang yang juga sama sih umur 21 pengennya terlihat lebih lebih mature gitu. Tapi yang terakhir kali sama Manda curhatin apa Kak? Curhatin Dong. apa ya? Curhatin apa gitu, bebas sih. Misalkan dia pasti kan kalau sama kakak kan suka cerita atau Kalau sekarang curhatinnya paling kayak bukan curhatin ya, lebih kayak dia nanya-nanya gimana mami daddy kayak gitu kan. Karena kan memang dia sibuk banget kan, syuting terus tiap hari, jarang ketemu. Dan aku yang memang tiap hari pasti aku telepon mamaku, papaku, aku telepon lagi ngapain, di mana kayak gitu. Berarti orang tua sekarang tinggal berdua aja Kak? Berempat sama 2 anjing. Ya, jadi maksudnya kakak di mana, Manda di mana gitu kan ya misalnya. Iya, jadi emang ya kadang aku sama suami aku suka ke Bintaro main-main gitu, nginep di sana. Cuma emang nggak sering karena kan ya suami aku juga kerja, Sibuk, ada kesibukannya. dan aku pun juga kadang ada kerjaan juga, nggak bisa aku tinggalin gitu, nggak bisa aku sering-sering di sana di Bintaro, sedangkan kan aku ya semua staff aku udah aku pindahin ke Jakarta Timur gitu kan. Sangat disebut ya Jakarta Timur ya. Berarti paling cuman kayak Manda cuman nanyain kondisi mama papa kayak gitu. Paling sebatas itu sih ya. Kalau percintaan jujur dia agak tertutup. Dia agak tertutup sampai akhirnya kayak emang udah selesai baru dia bisa cerita gitu. Kayak udah kejadian. Iya. Emang Manda tipikal orang yang kayak gitu sih. Tapi aku ngerti sih kalau ini dia emang butuh waktu untuk cerita sama orang. Apalagi orang terdekatnya dia, karena dia berpikir mungkin orang terdekatnya dia nggak mau bikin khawatir. Biasanya sih itu pemikirannya dia ya. Kalau misalnya ini dia biasanya cerita sama temennya, tapi temennya jujur nggak sebanyak itu juga. Paling yang lagi deket-deketnya tuh ya ini kayak teman-teman di lokasi syuting. Yang dia emang suka, ketemu setiap hari gitu ya. ya. Itu kan dia emang suka kayak tiba-tiba cerita gitu. Tapi kalau kakak sama Manda kayak suka ngomong sayang gitu gak sih? Bentuk ngasih tahu kalau kita saling sayang, kita saling support, kita saling selalu ada tuh apa? Basically aku juga tiap hari chat dia. Either itu ngomongin kerjaan, terus kayak hari ini ya aku kayak bilang kayak ya udah kayak nanti dapat rezeki yang berlipat kali ganda, aku bilang kayak gitu. Itu menurut aku bentuk support aku sih. Iya, gitu. Semangat gitu. Nah kalau dari Manda, dia ngomong lagi di mana aja tuh menurut aku udah kayak oke, ini orang care aku gitu. Atau aku yang terlalu baper ya? Berarti dia agak cuek, dingin gitu ya kayak. Anaknya emang cukup cuek sama sekitar, cukup cuek gitu. Kalau misalnya dibandingin mungkin sama orang-orang yang lain ya, aku bisa bilang dia cuek banget. Cuman caranya dia memperhatikan orang kayak gitu. Terus kayak once kita datang ke dia, dia akan nanya, "Kak udah makan belum? Gue pesenin makanannya," gitu. Itu bentuk perhatiannya dia gitu. Tapi berarti kalaupun dia milih cowok juga itu emang udah pilihan dia sendiri gitu ya Kak? Iyalah pasti lah. Masa aku yang kayak jangan sama dia gitu. Ya berarti kan apalagi kalau ceweknya kan suka rupi ya apaan sih dia kan, apalagi kan kalau misalnya kita tahu pacarnya sekarang kan itu banyak banget deretan mantannya kan Kak. Terus kalian Manda juga sering dapat gosip atau apa berita-berita yang mirip itu, dia sebenarnya mikirin apa kayak yang sebodoh amat itu sih Kak? Jujur bodo amat. Bodoh amat banget, berarti dia emang yang aslinya emang sebodoh amat itu ya? Iya, karena mungkin dia juga udah tahu ya kehidupan dia di dunia entertainment pasti ada pro dan kontra. Istilahnya fansnya dia yang fanatik sama dia banyak, tapi yang haters juga ada banyak, gitu. Cuman dia nggak mau ambil pusing gitu. Kalau dia memang
mau bekerja sesuai dengan hatinya dia gitu. Ya dia memang suka arts, dia suka seni gitu, dia suka seni peran juga. Jadi ya udah dia jalanin aja gitu, nggak mau mikirin yang lain-lain. Makanya menurut dia acting tuh emang bener-bener ya acting gitu, bener-bener yang dia menjiwai banget gitu. Terus bocoran dong Kak, dia bakalan ke arah itu nggak? Apa tuh? Itu apa ya? Yang lurus. Bakalan kayak serius gak sama Bang Billy? Aku sih bilang sama Manda ya, semuanya yang namanya jodoh itu pasti di tangan Tuhan ya. Sudah ada yang atur. Betul, udah ada yang atur. Jadi balik lagi, kita nggak pernah menghakimi. Pokoknya intinya sih sebagai kakak aku mensupport apapun pilihannya dia sih. Kakak suka kayak ngasih tau dia nggak kayak, emang lo yakin mau nikah muda gitu kan? Dunia Dulu. pernikahan kayak gini loh. Dia tuh emang dari dulu, ya sebetulnya basically aku juga pengen nikah muda dulu kan. Dan dia juga pasti pengen itu dari umur 18 kan, makanya dia sempat bilang dia pengen nikah muda umur 18. Ada berita-berita kayak gitu. Nah cuman pas aku pun akhirnya menikah gitu kan, aku bilang sama dia, Man, nikah tuh nggak segampang gitu loh gitu. Karena memang aku pun menyatukan dua orang yang berbeda, aku sama suami aku karakternya beda banget, bertolak belakang banget, tapi kita harus jadi satu. Itu tuh jujur perjuangan banget gitu. Ya aku tahu, Manda pun tahu gitu. Cuman semuanya kan butuh proses ya. Masa istilahnya mungkin kalau misalnya dia sekarang mikirnya ya udahlah, gue apalagi sih yang dicari gitu. Ada yang sayang sama gue juga sayang sama dia. Tapi tetap aja kan, nikah itu bukan cuma tentang sayang doang loh. Gitu. Harus ada persiapan embel-embel yang lainnya juga banyak. Betul, tentang keluarga, tentang keuangan, tentang masa depan, tujuan, visi misi. Yang penting sih kalau aku dan suami aku tuh aku dari awal emang kayak oke, visi misi kita apa. Kalau udah sama, terus tujuannya apa juga udah sama, ya udah jalanin aja. Tapi pasti di tengah-tengah itu ada juga obstacle-nya yang kayak tiba-tiba kayak ya adalah pasti gitu kan, setiap orang pacaran pasti ada aja. Kalau yang udah kakak jalani pernikahan gimana? Seru banget, iya. Seru dong. Aku juga mau nih insya Allah. Amin. Maksudnya kayak gimana sih? Kan maksudnya sama-sama masih muda yang tiba-tiba nanti nikah, ya bisa dibilang kan nikah muda juga kan kakak gitu. Seseru itu atau seenggak menyenangkan itu gak sih? Sebenarnya dibilang muda juga enggak sih. Aku nikah 26 kan. Menurut aku udah cukup umur. Kalau cewek ya. Jadi kayak udah matang dari segi pemikiran, dari segi pendapatan gitu kan. Terus kalau menikah ya emang aku sambil minumnya nggak apa-apa kan? Minum. Diminum guys, diminum. Menurut aku ya memang makin kesini kayak makin kita tahu personality orang yang tinggal serumah kita tuh kayak gimana. Jadi kayak roommate gitu loh, kayak teman kos, sumpah. Kayak rasanya tuh kayak teman kos tapi pakai cinta gitu. Terus jadi kayak ya ada juga sebel-sebelnya, pasti ada dong. Kebiasaan-kebiasaan yang kaget gitu ya. Kebiasaan yang kayak sebetulnya nggak penting tapi kayak jadi penting gitu, kayak kok jadi jadi sebuah masalah. Jadi ribut. Iya, kayak contohnya aku kalau keluar kamar itu suka lupa tutup pintu. Suami marah. Iya, itu pasti kayak Angel, pasti teriakin kayak ya sorry gitu. Itu kalau dia kebiasaannya apa, kayak yang buruk yang bikin kalau dia yang aku benci banget, dia habis mandi pakai handuk, terus handuknya taruh di kasur. Iya sih. Itu nyebelin. Basah, mohon maaf kayak mohon maaf dibanjir Kak gitu kan. Aku sebel banget gitu kayak udah berkali-kali dikasih tahu tapi tetap aja kayak gitu. Terus nanti kayak aku cuma kayak Dra, oh udah tahu, dia langsung berdiri. Sekarang kalau misalkan disuruh pilih mau di dunia entertain atau dunia bisnis? Kan sekarang ada bisnis juga kan? Yeah. Udah mencoba berbisnis, mendingan mana? Aduh bingung ya. Jujur aku pengen jalanin dua-duanya sih. Kalau bisa sekalian dua ya? Sekalian dua-duanya ayo gitu. Karena bisnis aku senang, entertainment juga aku senang gitu. Jadi sekarang ini memang aku lagi menjalani dua-duanya gitu. Ya tapi balik lagi aku pilih-pilih juga gitu. Untuk pilih-pilihnya dalam arti gini, pekerjaan yang memang menurut aku worth it aku jalanin ya aku jalanin. Karena kan pekerjaan itu dalam arti ini yang kayak entertainment. Kalau memang aku dapat jadwal syuting iklannya itu masih memungkinkan, nggak ganggu waktu meeting aku, nggak ganggu pekerjaan aku gitu kan, ya udah aku jalanin. Tapi kalau misalnya udah ganggu gitu ya aku harus memilih, balik lagi seperti waktu itu waktu kuliah. Tapi nyesel nggak? Ada penyesalan nggak waktu yang kuliah? Enggak kan ya.
Karena itu yang membentuk aku jadi sekarang seperti ini. Karena aku kan waktu aku akhirnya tidak mengambil dunia entertainment, aku fokus di kuliah, itu aku sambil bekerja juga. Akhirnya aku ambil duitnya ya dari pekerjaan sekuler gitu kan. Jadi aku kuliah, pulang kuliah langsung kerja. Itu dari aku semester 3. Itu capek sih kerja sambil kuliah ya. Iya. Tapi aku happy banget, serius. Aku happy banget karena ilmu yang aku dapat itu banyak. Dan akhirnya aku percaya diri untuk buat bisnis sendiri. Jujur, menurut aku ya, kalau kita mau jadi pembisnis atau kita mau jadi orang sukses, tiap hari itu harus belajar. Jadi nggak pernah yang namanya untuk berhenti belajar deh, jangan pernah gitu. Karena kalau kita pengen berhenti belajar, ya berarti kamu berhenti untuk hidup gitu. Kalau menurut aku hidup itu ada belajar gitu. Best banget. Oh, sebuah quotes, aku bangga. Quotes dari Kak Angel. Buat orang-orang di sana mungkin pasti ada aja komentar-komentar miring, entah itu kayak cuma sekedar bilang pansos atau ada yang aduh apalah gimana. Jujur, aku lagi menghadapi banyak haters ya beberapa belakangan ini tuh kayak banyak banget yang DM aku gitu kan. Mungkin menurut aku get alive. Get alive. Karena menurut aku ya beberapa orang-orang ini udah mulai agak halu ya gitu. Jadi kayak ya get alive, kayak kamu tinggal di dunia yang emang bener-bener itu harus berjalan terus. Jadi daripada kamu mentingin orang lain, mending kamu mentingin diri kamu dulu. Iya, mendingan urusin hidup dia dulu. Betul. Oke Kak Angel, nggak kerasa banget nih Kak, thank you banget. Aduh, padahal aku pengen 2 hari loh di vlog kamu. Nanti next kita ngomongin lagi ya Oke. Kak. Thank you banget buat Kak Angel, pokoknya sukses terus untuk bisnisnya, karirnya, semuanya. Kak Angel tuh bener-bener baik banget, gue gak nyangka banget kamu Kak. Thank you Aduh, Kak. aku jadi seneng diundang di sini loh. Semuanya jangan lupa like, comment, and share video ini, sama jangan lupa subscribe juga channelnya Kak Angel di Angelika Manopo, Instagram, TikTok, YouTube, podcast. semuanya Angelika Manopo. Bye-bye. Bye.